Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan nama saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Fayad. Ingin menjelaskan animasi tentang tugas akhir, yaitu tentang perpindahan panas. Yaitu nama saya Muhammad Fayad dengan NIM 1905106010051 di Universitas Syekh Kuala. Jadi saya ingin menjelaskan tentang perpindahan panas, yaitu dimana perpindahan panas itu sendiri itu pengertiannya adalah suatu perpindahan panas, yaitu heat transfer. Heat transfer adalah proses berpindahnya energi kalor atau panas karena adanya perbedaan temperatur, di mana energi kalor akan berpindah dari temperatur media yang lebih tinggi ke temperatur media yang lebih panas. Yaitu jadi dapat kita simpulkan kalau perpindahan panas ini yaitu adalah berpindahnya energi kalor yang disebabkan adanya perbedaan temperatur, yaitu dia tuh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu adalah perpindahan panas, yaitu dimana dari tempat yang emang dia sebelumnya tuh kalornya tuh tinggi di situ, kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Dan perpindahan panas pun juga ada banyak nih macam-macamnya. Selain jenis-jenisnya ada banyak. Itu pun jenis-jenis perpindahan panas, yaitu yang pertama itu adalah secara konduksi. Jadi secara konduksi inilah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media padat. Jadi perpindahan panas secara konduksi ini adalah yakni perpindahan benda padat. Contoh aja seperti pada gambar ini dapat kita lihat kalau besi ketika kita taruh di bawah api, jadi besi itu mengalir secara cepat. Jadi kalau dia tanpa hambatan, karena contoh lain seperti di dapur. Kalau di dapur kan ada sendok besi juga, tapi ujungnya ada kayu, jadi itu penghantaran panas yang kurang baik. Jadi makanya dia itu tertahan. Tapi kalau secara konduksi ini yaitu adalah perpindahan suatu media yang padat, karena perbedaan suatu temperatur, seperti tadi perpindahan panas, yaitu dari temperatur yang dia di awal ada lilin panas, kan besinya itu belum adanya panas di situ, jadinya ketika ditaruh di atas besi dia mengalir perpindahan panasnya. Jadi masuk juga ke permukaan besi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi, karena adanya perbedaan temperatur. Adapun perpindahan konveksi ini terjadi yang kedua itu ada konveksi. Jadi setelah konduksi tadi, yang kedua perpindahan panas itu secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang terjadi karena menuju fluida yang mengalir atau bergerak. Jadi contoh aja seperti kita memasak air. Ini ketika kita masak air, jadi perpindahan panas tersebut dia menguap, dan dia ini yang menyebabkan dia bergerak. Jadi makanya ketika sudah mungkin mencapai titik puncaknya dari suatu kalor, anggap air kan 100 derajat Celcius. Ketika dia sudah mencapai 100 derajat Celcius, dia akan bergerak, yaitu mengeluarkan busa-busa, mengeluarkan buih. Itu titik pemanasannya paling tertinggi itu 100 derajat Celcius. Itu yang dimaksud dengan konveksi, yaitu mengalir dan membuat dia bergerak. Mengalir perpindahan panas tersebut yang membuat dia bergerak, karena itu terjadi perbedaan temperatur. Ini seperti contoh di sini. Ini ada juga nih lilin dipanaskan. Dia ada wadah yang taruh air, panaskan dengan lilin yang sudah panas sampai titik puncaknya, dia akan membuih. Selanjutnya itu yang terakhir jenis-jenis perpindahan panas itu yaitu adalah radiasi. Radiasi ini adalah yang perpindahan panas media lain akibat perbedaan temperatur tanpa adanya media perantara. Contoh aja paling sederhana yaitu seperti matahari. Itu matahari mempunyai radiasi yang sangat tinggi. Jadi makanya kita sekarang dapat merasakan panasnya matahari, padahal jaraknya matahari dengan kita itu sangat jauh. Jadi
radiasi inilah nih, itu termasuk perpindahan radiasi pada matahari sendiri. Makanya kita dapat merasakan hawa panasnya. Karena dia ini bergerak tapi tidak perlu media. Jadi emang dari tidak perlu media, memang dari awalnya itu dia sudah mempunyai pusat sendiri, ada energi tersendiri. Ada energi sendiri yang sampai ketika kita mendekat kita bisa merasakan kalau panas itu ada. Karena itulah yang dimaksud dengan radiasi. Karena ini radiasi ini sendiri biasa sering negara-negara yang bersalju macam-macamnya itu kan pasti mereka bakar kayu macam-macam. Jadi untuk menghangatkan badan mereka. Itu maksud dengan radiasi. Ini yang seperti yang tadi dijelaskan, itu tentang radiasi matahari. Ini salah satu contoh dari radiasi, yaitu radiasi matahari. Dia ini dimana ada pertama cahaya reflection, sebagian habis itu diserap, diabsorb, habis itu sebagian lagi harus diteruskan. Itu sebuah energi perpindahan panas yang radiasi matahari itu sendiri nanti dapat kita manfaatkan dengan banyak hal. Kalau sekarang lampu-lampu di sekitar lalu lintas itu tidak perlu lagi kita hidup matikan, tapi dia bisa kita ambil energi dari radiasi matahari. Jadi banyak sekali guna dari radiasi matahari ini sendiri. Mungkin hanya itu sajalah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami dan dapat dicerna dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.